16.43 tanggal 21 Januari 2022. Nah sekarang kita petik lagi ini, tapi ini enggak disiram sih, kekeringan tanahnya, jadi dia layu. Padahal ini mau buat ayam. Ayam suka banget sama bayam Brazil. Ini juga ada ginseng Jawa yang variegata, tapi ini malah tumbuh yang bukan variegata. Kita petik aja buat ayam. Ayam juga suka ginseng Jawa. Nah, oke. Ini juga ada, kita petik lagi. Edisi lupa ngasih makan ayam. Kasihan banget, padahal ayam itu udah bertelur, tapi lupa kasih makan. Nah ini udah disiapin makanannya, nanti dicampurin ke situ, digunting-gunting dulu aja. Oh ya, ini juga ya, di sini tuh ada sawi ya, caisim. Nah dia tumbuh sendiri, sama saya juga nggak dipindah-pindahin, tapi dia rapi gitu, bagus. Dan sekarang tuh kayaknya lagi ini ya, cepet kering gitu kebunnya, nggak tahu deh, mungkin karena anginnya gede juga, jadi tanahnya makin cepat menguapnya. Padahal rumput liarnya sedikit, nggak terlalu banyak, tapi kering terus. Nah ini kayak gini aja udah, terus kita kasihin ke ayamnya. Nah jadi saya tuh nyimpen pupuknya di sini di tangga. Nah nanti kita siram ke tanamannya. Oh ya, nyimpen pupuk di tempat kayak gini juga ini hemat tempat banget. Ini kan di pinggir tangga aja gitu, dan kita tuh biasanya jalan di sebelah sini, makanya di sini kita masih bisa simpan. Dia bisa saja simpan 1, 2, 3, 4. Di sini bisa disimpan 4, berarti sekitar 20 literan bisa disimpan di sini. Hemat tempat kan. Nah ini kebetulan udah ada airnya, jadi kita kesiniin aja. Aturannya boleh suka-suka lah, asal jangan terlalu pekat aja. Tapi ini airnya kurang, jadi kita tambahin juga. Tenang, ada air lagi di sini. Nah ini harusnya dipakai buat pupuk lagi, tapi belum ada kulit buahnya. Bisa langsung kita pakai ya ke sini. Ini tomat mawar. Dia sebenarnya masih basah sih, cuman ini ada pupuknya, nggak apa-apa, sedikit aja. Tuh udah gede. Ini ditanamin selada, tapi dia nggak muncul gitu. Apa tanah di sini udah pada jelek ya, harus diganti atau ditambah pupuk kandang. Soalnya banyak benih yang nggak tumbuh. Nah di atap kandang ayam juga ada, udah pada layu juga tuh. Jadi harus kita siram. Oke, kita siram dulu aja. Oh iya, ini tuh ada kale, ada segala macam di sini. Banyaknya sekali ini kentang. Jadi kita nanam kentang juga. Nah ini kentang ya. Kentangnya udah peot tuh. Udah kurus dan dia berubah jadi daun. Alhamdulillah. Tapi ini kayak terlalu ketat deh.
Alhamdulillah bunga bakungnya udah mekar. Ini yang bunga bakung yang tanaman kedua, awalnya yang ini yang mekar. Dia bunganya ada 4 waktu itu, tinggal 1 yang mekar. Ini juga ada 3 ya, dan mekar 2 alhamdulillah. Ternyata mekaran itu kayak gini ya, ada batang yang gedenya dulu. Tuh ada batang yang gedenya dulu. Saya kira langsung aja bentuk-bentuk kayak daun gini, ternyata enggak. Seneng banget ya alhamdulillah. Ini juga perlu kita siram kalau kayak gitu, karena udah lama nggak hujan. 2 hari yang lalu kayaknya hujan deh, tapi kecil dan itu pagi-pagi, jadi kena matahari siang juga udah hilang lagi airnya. Nah kita bikin lagi. Ini bebas aja, pokoknya kita serba bebas aja, kira-kira aja, karena ini kan kayaknya pupuk organik itu nggak terlalu berbahaya ya. Dan ini juga nggak pekat sih, yang kemarin saya bikin tuh pekat banget. Masih ada 2 lagi tempat airnya. Nah kita siram yang ada di sini ya. Ada tanaman hias. Tuh ada banyak binatangnya. Terus ada ini kentang hitam. Ini ginseng Jawa lagi, ginseng Jawa, kentang hitam, dan ini daun kari. Di sini juga lagi ditanamin kentang hitam, kebanyakannya kentang hitam. Udah bisa dicabut, udah matang. Oke, kita siram juga. Ini walaupun ada bolongnya, tetap aja yang bagian bawahnya harus disiram sendiri, karena nanti juga akan nyerap-nyerap di kantong-kantong yang sebelumnya, jadi airnya makin bawah tuh makin sedikit, makanya harus disiram juga yang bawahnya. Saya nggak tahu harus panen kentang hitam itu kapan, apakah ketika daunnya layu-layu atau gimana. Oh ya, yang ini juga lupa disiram. Aduh, ternyata tadi burem ya. Nah ini juga udah terlalu rimbun, padahal potnya nggak terlalu besar. Ini paling besar sih kalau nggak salah, pot kotak paling besar, tapi terlalu rimbun nanamnya. Nah ini bunga-bunganya. Ingin banget pindahin tanaman bunga ini ke pot yang lebih gede, tapi belum ada. Dan lihat akarnya udah sampai bawah, dia sering jatuh-jatuhan juga karena akarnya udah, ini potnya udah ringan banget, udah nggak ada vitaminnya, kayaknya udah nggak ada binatang yang hidup di dalamnya gitu loh. Terus saya beli tanah sekalian beli, kalau pot kayaknya masih ada sih yang karung yang dulu-dulu.
yang polybag karung. Nah ini kita siram ke cincau. Cincau udah pernah dipanen dan udah bisa bikin cincau hijau, jadi seneng banget. Cincau jelly. Sekarang kita siram semuanya ya. Ini ampasnya banyak banget. Tuh ampasnya banyak banget. Oke, airnya udah keluar. Kita siram. Lidah buaya udah rimbun juga, belum dipindah-pindahin. Kayaknya harus beli tanahnya, emang banyak banget. Nanti lidah buayanya bisa dipecah. Oke, kita di kebun ya. Sekarang ada ini perubahannya banyak banget, enggak sih? Gak tahu sih. Tapi ini udah menggembirakan sekali ya. Kayak di sini aja. Waktu itu kan kita mindahin stroberi ya. Nah, stroberinya sekarang dia sudah ada calon buahnya. Mana ya dia ya? Nah, ini dia. Tuh, ternyata bener ya. Kan waktu itu juga pokoknya tuh saya tuh kayaknya jadi sering berpikir gitu ya. Waktu kemarin tuh kayak tanaman ini tuh tinggalnya di mana sih sebelum diambil sama manusia gitu, sebelum ditaruh pot sama manusia. Tanaman ini tuh di mana gitu, sama aja kayak binatang gitu. Dulunya hamster itu disimpannya di mana sih gitu. Hidupnya di mana, kok sampai sekarang kita jarang banget lihat hamster di di alam liar gitu loh. Beda sama kucing kan. Kelinci juga sama, mana kelinci di alam liar nggak ada. Nah waktu itu tuh saya tuh lihat juga ada pekebun luar negeri, dia nanam stroberi langsung di tanah. Oh ya udah, saya cobain aja, ternyata bisa juga ya. Berarti memang semuanya dari tanah awalnya, cuman sama kita dikasih pot, jadi kesannya tuh kayak stroberi itu tanaman pot, tapi kan nggak ada ya, dulu nggak ada pot. Jadi ya udah, berarti ya kayak gitu. Jadi ada nih stroberinya, alhamdulillah. Semoga berhasil, dan dia ada 2 cabang ini, berdua buah. Oke, alhamdulillah. Nah ini di sini tuh tumbuh lagi rumput liarnya, tapi nggak masalah, kita bisa bersihin. Dan ini tadi ada sisa pupuk, kita siramin aja. Ini udah ditanamin macam-macam, udah ada bunganya di sebelah sana. Ini bunga apa ya? Tapi kayaknya saya tuh nggak salah beli juga sih. Cuman kayaknya kalau ditaruh di sini nanti tuh tanaman itu bakal gede banget gitu, bakal ngelangin semuanya. Tapi nggak apa-apa, mumpung masih kecil, nggak apa-apa, di situ dulu aja. Saya tuh kayak pernah lihat ada orang yang nanam itu dan jadinya tuh besar gitu. Pas udah beli baru sadar, oh nanti jadinya tuh besar banget. Nggak apa-apalah, rumputnya banyak banget ya. Oke, kita ambil air lagi. Tapi nanti nyiramnya nanti lagi aja deh. Saya mau kasih lihat aja apa yang terjadi. Nah ini kacang panjang, dia udah tumbuh ya. Jadi dia tuh ngegantung di pohonnya takokak, pohon pokak. Alhamdulillah sih, jadi nggak usah ngasih lagi tempat dia merambat ya. Dia udah merambat di sini, dan pohon takokaknya juga masih hidup dan bolong-bolong. Tapi semenjak ada pohon takokak, dia banyak ladybug di sini. Mungkin ladybug suka juga ya berlindung di pohon takokak. Nah ini pisang, yang di sini tuh pisang. Dia udah tinggi banget ya. Alhamdulillah. Dan di sini tumbuh secara alami itu ya ubi nih, dia tumbuh nggak tahu dari mana waktu itu. Tapi dia tumbuh di situ ubinya. Nggak apa-apa, nanti siapa tahu kalau udah berapa lama dia kita tarik keluar ubinya. Dan ini kalau misalnya kita taruh sampah di sini tuh cepet banget jadi coklatnya. Sampah organik ya, dia cepet banget di sini jadi coklatnya. Nah ini juga ada bunga yang bagus. Bagus ya.
Di bawahnya sama saya tanamin bunga yang merah tadi ini, tapi tidak sebagus yang barusan. Dan di sini juga ada kentang cincau jenggelan, dia udah bisa kita potong lagi sih sebenarnya. Ntar kita gantung, kita keringin gitu. Kalau misalnya cincau jenggelan tuh berhasil ya kalau di kayak gituin digantung gitu. Tapi saya nyobain si apa namanya tuh ya, dia tuh si jinten nggak bisa, dia keringnya tuh lama dan setelah kering dia jatuh. Jadi dia tuh jatuh kalau setelah kering si jinten itu, daunnya tuh jadi satu-satu jatuh. Ya udah akhirnya kan kalau kayak gitu nyebar kemana-mana, udah keburu disapu juga, ya udahlah susah ya. Kalau saya tuh mau ngeringin jinten tuh gagal terus, nggak tahu deh apa harus di dalam kamar aja ya disimpannya ya si daun jintennya, nungguin keringnya. Ini cabai-cabai ini udah mulai bagus karena dia nggak terlalu saingan. Dulu kan di bawah sini di raised bed yang ini dia saingan ya, banyak tanaman-tanaman macam-macamnya tuh. Nah sekarang dia tuh udah nggak banyak saingannya, udah nggak ada banyak tanaman liar, akhirnya dia bisa mengeluarkan cabai-cabeannya gitu. Nah ini cabai-cabeannya keluar, alhamdulillah. Terus ini ada mame juga, kayaknya udah bisa dipanen. Ini panen sekarang apa nanti? Saya tuh nebak-nebak aja, kayaknya nanti deh, dia masih kecil.